Jalur kereta pertama di bumi Nusantara ini dibangun oleh sebuah perusahaan swasta yang bernama Nederland Indische Spoorweg Maatschappij atau NISM. Perusahaan yang mendapat konsesi dari pemerintah Hindia Belanda itu membangun jalur kereta dengan rute Semarang, Solo, Yogyakarta. Kalau kita lihat jadwal perjalanan kereta api yang pertama tahun 1867 itu disebutkan Samarang Tanggung, tapi nulisnya waktu itu pakai TANGOENG, Tanggung, Tangweng. Tapi disebutkan Samarang Tangweng, tidak disebutkan sama sekali Kemijen, Tanggung atau apa, Samarang. Karena kenapa Samarang? Karena pada waktu itu ejaannya memang Samarang. Bahkan stasiun Tawang yang sekarang pun pada waktu baru itu ditulisnya Samarang. Dikatakan bahwa stasiun pertama itu terletak di Kampung Kemijen, kemudian ada halte namanya halte Kemijen. Itu orang berkesimpulan, sebagian orang berkesimpulan bahwa halte Kemijen itulah stasiun pertama. Nah, padahal faktanya adalah bahwa satu, halte Kemijen itu tidak terletak di jalurnya NIS, tapi terletak di jalurnya Semarang, Juwana, Stomtra, Maatschappij. Itu yang Semarang, Kudus, Rembang, Pati sampai ke Lasem, nah, akhirnya sampai ke Cepu. Nah, sementara stasiun pertama dibangun oleh NIS, berarti harusnya kan berada di jalurnya NIS. Nah, itu menimbulkan ya perdebatan tadi. Kami mengadakan, bolehlah semacam dibilang semacam penelitian gitu, dengan menggunakan peta kuno, dengan menggunakan peta Google Earth untuk mencari koordinat di mana stasiun Semarang pertama itu berada. Karena kalau kita lihat peta kelihatan ini, oh Semarang NIS di sini, dihitung koordinatnya. Nah, kemudian kami cari menjelang sore hari seperti sekarang ini, kami menemukan satu gang ada tulisan Spoorlaan. Padahal menurut literatur yang kami baca, itu stasiun yang lama itu memang terletak di jalan yang namanya Spoorlaan. Oh, barangkali di sini. Kami masuk ke situ, kebetulan ada ketemu sama seseorang yang usianya sekitar 80 tahun. Kami tanya, Pak, apa Bapak tahu di sini dulu ada stasiun dan sebagainya? Loh, ada katanya. Iya. Terus kami diajak, ditunjukkan bahwa ternyata masih ada bekas-bekasnya, walaupun sekarang sudah kondisinya jelek dan nyaris tidak bisa dikenali lagi. Tapi waktu kami lihat itu dan kami bandingkan dengan foto-foto kuno, itu tidak diragukan lagi, masih ada itu stasiun itu. Nah, di foto-foto kuno itu disebutkan bahwa Samarang adalah stasiun pertama di Indonesia atau Hindia Belanda pada waktu itu. Pada 10 Agustus 1867, jalur ini resmi beroperasi. Setelah sampai stasiun Tanggung, jalur stasiun berikutnya adalah Kedung Jati. Dari Kedung Jati, lalu dibuka jalur ke Solo, dan kemudian ke Yogyakarta. Nah, kemudian dari Solo ke Jogja, itu kalau tidak salah 1872 sampai di Lempuyangan. Gitu ya. Oh, bukan Tugu ya? Ya, bukan Tugu. Nah, Tugu nanti itu baru berapa tahun kemudian. Kehadiran kereta api tak hanya menguntungkan pemerintah Hindia Belanda atau para pengusaha lokal kala itu. Di area stasiun atau tempat perhentian kereta, geliat perekonomian lokal pun tumbuh. Jadi ini merupakan suatu perubahan yang luar biasa dalam transportasi angkutan yang itu. Seperti masalah. Ya, masalah. Dan itu menjadi sebuah, kalau saya menganggap itu berperan sebagai transformasi ya, sosial, ekonomi ya, pasar dan sebagainya, karena dengan dibangun jaringan kereta api sekaligus itu terbentuk
nodal-nodal apa namanya hubungan-hubungan antar desa, antar wilayah gitu ya. Nah, dan roda perekonomian juga itu akan terbentuk ya. Itu saya melihat itu sangat penting gitu pada abad itu. Bagi daerah Jawa lah, itu berarti sebuah encounter, perjumpaan baru ya. Ada ini teknologi baru transportasi yang tepat itu dengan transportasi yang sebelumnya dengan gerobak ya, dengan kereta, nah dengan jalan ya, dengan naik kuda gitu. Itu atau berarti merubah mindset orang untuk berdagang dan sebagainya menggunakan kereta api, yang kereta api apa namanya dalam jangka pendek, jarak itu. Jadi ini lalu nanti memang saya memandang itu menimbulkan sebuah efek mobilitas perdagangan lokal itu meningkat dengan kereta api seperti di Gedung Jati itu kan dia dari Tanggung, Gedung Jati ke Ambarawa, wah ini kan ada apa perlintasan itu kan perdagangan komoditas daerah itu bisa diangkut dengan kereta api, dan ini menimbulkan apa entrepreneur baru ya. Pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, jalur kereta api di negeri ini berkembang cukup pesat. Tidak mengherankan jika panjang jalur kereta api antara tahun 1864 hingga tahun 1900-an tumbuh dengan pesat. Dari 25 km pada tahun 1867 menjadi 3.338 km pada tahun 1900. Selain di Pulau Jawa, pembangunan jalur kereta api juga dilakukan di Pulau Sumatera dan Pulau Sulawesi. Selain untuk kepentingan ekonomi, pembangunan jalur kereta api ini juga bertujuan untuk kepentingan militer pemerintah kolonial Hindia Belanda. Seperti yang terjadi saat berkecamuk Perang Aceh pada tahun 1873 hingga tahun 1904. Kereta api dan jalur-jalurnya yang menjadi objek vital bagi pemerintah kolonial Hindia Belanda terus berkembang di bumi Nusantara. Pada era tahun 1920-an, elektrifikasi atau rel listrik menjadi kado 50 tahun berdirinya Staatspoorwegen, maskapai kereta api milik pemerintah Hindia Belanda. Pembuatan jalur kereta listrik kala itu dimulai dari stasiun Tanjung Priok hingga stasiun Jatinegara. Selain jalur kereta listrik pada tahun 1926, lokomotif listrik pertama kelas 3200 juga didatangkan ke negeri ini. Namun, meletusnya Perang Pasifik menjadi pukulan telak bagi dunia perkereta apian di bumi Nusantara. Pagi itu paling enak minum Anlin rasa baru Mocha Caramelo. Paduan karamel dan coklatnya nikmat banget. Juga baik untuk tulang. Anlin Mocha Caramelo. Nikmati
kenyamanan terbang bersama Batik Air dengan hiburan film terbaru dan rute penerbangan dari atau ke Bandara Halim Perdana Kusuma juga Soekarno-Hatta. Haus, apa yang nikmat dari mulut ke... Pada masa penjajahan Jepang, rel kereta api banyak yang dicopot dan dipindahkan ke luar negeri. ini tapi tetap bertahan sampai zaman Jepang. Nah, kemudian pada waktu itu sudah dibikin rel 3 rel. Jadi kereta api dengan lebar 1067 bisa lewat, 1435 juga bisa lewat. Oh, dalam rel ada rel gitu? Di dalam rel ada rel, khusus untuk yang 1435 ini. Di sini lewat itu dulu. Nah, oleh Jepang, rel yang ketiga diambil untuk dipakai di tempat lain. Rel yang 1435, jadi semua kemudian dijadikan 1067. Yang rel dalam rel itu yang pinggir diangkut. Jepang itulah yang membuat kemudian tidak ada lagi 1435 di Indonesia. Akhirnya kita punya lebar spur yang seragam. Meski membawa rel ke luar negeri, Jepang membangun jalur kereta baru di beberapa daerah, seperti di daerah Bayah dan jalur Muaro ke Pekanbaru. Kala itu, jalur tersebut dibangun oleh Romusa, penduduk Nusantara dan para tawanan perang yang terkena kerja paksa oleh Jepang. Tapi ada yang tidak terkenal sebenarnya dan terjadi di Indonesia, jalur kereta api maut Muaro ke Pekanbaru yang ribuan, puluhan ribu orang mungkin meninggal pada waktu pembuatannya.